Salam Horas menjua-jua, jua-jua, Yagobu. Salam keselamatan. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita bertemu di channel ini untuk memahami apa yang menjadi evangelium dan epistel untuk tanggal 17 Agustus tahun 2025, tepat pada hari peringatan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Dan kiranya Tuhan menyertai kita di dalam pertemuan ini. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan sebagaimana dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 2. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah atas kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan adalah dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 dan Yeremia 34 ayat 12 sampai 16. Kita baca dua perikop tersebut. Yang pertama Evangelium 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Lalu Yeremia 34 ayat 12 sampai 16. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu yang pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan isinya. Pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya. Dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan,
yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan titah perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan kepada kami. Sertailah kami dan bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman-Mu tersebut, sehingga hidup kami dapat kami isi dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu, sebagai jawaban kami atas keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ampuni dosa kami Tuhan, terima kasih. Sempurnakan doa kami, kabulkan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di sini berbicara tentang merdeka, dan hari ini 17 Agustus 2025 kita berbicara tentang merdeka. Merdeka. Perlu kita renungkan, siapakah yang merdeka itu? Dan bagaimanakah kalau merdeka? Apa tanggung jawabnya? Dan bagaimana kemanusiaannya? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sewaktu Adam dan Hawa selesai diciptakan, Tuhan menuntun mereka ke Taman Eden dan membiarkan mereka hidup di sana merdeka. Tidak seperti kambing atau domba atau kerbau yang harus dijaga-jaga agar tidak merusak taman itu. Mereka diberi kehendak bebas dalam mengisi kemerdekaan mereka. Yang merdeka tentu saja bukan hanya satu orang dari mereka, tetapi dua orang itu, Adam dan istrinya Hawa. Maka dari itu dapat kita lihat bahwa merdeka itu adalah kata keadaan yang digunakan untuk banyak orang sekaligus. Jadi merdeka itu tidak individual, namun sosial, kolektif. Benarlah memang arti kata asal Adam itu dalam bahasa Babilonia, Adam artinya manusia yang kolektif. Tetapi kekolektifan mereka bukan tanpa tanggung jawab menurut agama Babilonia. Manusia atau Adam yang disebut Adam itu secara kolektif merdeka, tetapi mereka adalah para pekerja untuk dewa-dewi Babilonia tersebut. Jadi kemerdekaan tidak bisa dinikmati hanya secara individu. Tidak boleh egois. Harus bersama. Harus ada solidaritas dan sosial serta komunikasi yang bagus.
Kalau ada yang mencampuri itu sehingga keduanya saling mengkhianati, maka terjadilah bencana pada hidup manusia. Ular mencampuri hidup Adam dan Hawa di taman itu. Lalu Hawa mempergunakan kemerdekaan yang dia miliki untuk mendengarkan nasihat ular itu serta mempengaruhi Adam melakukan apa yang dilarang Tuhan. Sehingga kedua-duanya terjerembab jatuh ke dalam larangan yang menantikan hukuman yang telah terlebih dahulu dikatakan oleh Tuhan sama mereka. Lalu mereka diusir dari taman itu. Di luar taman itu pun mereka adalah makhluk merdeka yang harus berlelah-lelah membangun kebersamaan, membangun keturunan, mencari nafkah, dan berusaha berkomunikasi dengan alam dan juga dengan Tuhan. Tanggung jawab mereka besar. Tuhan masih memberikan kemerdekaan sama mereka dan itu tidak hilang dari kepribadian manusia yang kolektif itu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, makanya sewaktu Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, usaha satu-satunya yang dilakukan Tuhan adalah memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan Mesir secara kolektif, bersama, sehingga kebebasan yang mereka terima setelah perjamuan Paskah itu adalah kemerdekaan kolektif yang konsekuensinya harus dipikul bersama. Kalau ada di antara mereka yang saling mengkhianati, maka bangsa Israel itu akan hancur dan bisa diperbudak oleh bangsa Mesir kembali. Karena mereka dalam kemerdekaannya menuju jalan Laut Merah. Mengapa harus menuju jalan Laut Merah? Karena tujuan mereka adalah menyembah Tuhan di Gunung Sinai. Mereka menganggap itu adalah jalan terpendek menuju Gunung Sinai. Jalan terpendek menuju Tanah Kanaan adalah pinggir Laut Tengah. Jalan raya itu. Tapi mereka memilih jalan padang gurun. Karena Gunung Sinai tempat Tuhan menemui mereka adalah padang gurun. Di perjalanan ada yang tidak setia kepada kemerdekaan mereka. Termasuk tidak setia dengan menunjukkan melawan Musa. Lalu Tuhan menghukum mereka. Ngeri hukuman mereka. Bayangkan sampai tidak ada orang yang keluar dari Mesir itu lagi yang sampai di Tanah Kanaan. Kecuali Joshua dan Kaleb itu pun yang tumbuh, yang lahir di padang gurun itu. Atau masih bayi waktu keluar dari Mesir. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, karena keadaan manusia yang merdeka itu kolektif, maka Tuhan mengatur bagaimana bangsa Israel merdeka satu sama lain. Terjadi perbudakan atas pengaruh perbudakan di Mesir. Lalu Tuhan mengaturkan bahwa apabila ada orang Ibrani asli memperbudakkan dirinya kepada bangsa Israel asli, hanya bisa 6 tahun. Tahun ke-7, tahun Sabat, harus dibebaskan semua budak.
Dan itu berlaku sampai sekarang. Di zaman Yeremia itu nampak bagaimana dilakukan dan bagaimana diingkari. Dan apa akibatnya kepada bangsa Israel yang menyangkal kemerdekaan mereka secara kolektif. Mudah-mudahan Tuhan sudah bersuka cita melihat pertobatan ya. Jadi kalau memang manusia tidak memelihara kemerdekaan secara kolektif, itu dosa dan dihukum. Bangsa Israel bertobat, Tuhan sukacita. Tapi bangsa Israel mengingkari janjinya dan kembali memperbudak sesamanya, laki-laki dan perempuan yang pernah diperbudak. Mereka kena murka, termasuk dihukum dengan membuang mereka ke tanah Babel. Menghancurkan negara yang dibentuk oleh Tuhan, mulai dari Saul, Daud, sampai Sedekia. Jadi orang-orang yang mengkhianati kemerdekaan kolektif itu sangat riskan menunggu pembubaran negaranya. Jadi harus dipelihara kemerdekaan yang dapat dinikmati secara kolektif itu, secara bersama itu. Tanpa memandang bulu entah apa agamanya, apa budayanya, apa sukunya, dan apa cita-citanya dalam hidup. Tetapi satu, cita-cita merdeka bersama. Dan tidak ada yang melanggar kemerdekaan itu sehingga terjadi perbudakan satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Aceh tidak diberikan kesempatan untuk merdeka karena Indonesia sudah merdeka. Sekarang ini TPNPB, OPM masih terus berjuang untuk kemerdekaan mereka karena tidak mengakui mereka sudah merdeka dan mengkhianati kemerdekaan bersama dengan bangsa Indonesia. Maka terjadi perang kemerdekaan dan perang melawan TPNPB, OPM. Mengapa harus Indonesia melawan? Karena PBB, lembaga tertinggi di dunia ini, telah menyatakan bahwa Papua atau Irian Barat dulu bagian integral dari NKRI yang harga mati. Timur Timur bebas dari negara tersendiri setelah dikuasai Indonesia karena mereka tidak ikut merdeka waktu deklarasi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka diduduki sehingga dicaplok, minta merdeka, kami merdeka, ya merdekalah. Habibie memberikan kesempatan mereka untuk merdeka, itu tak perlu disesali. Tapi ingat, kemerdekaan Fretilin Timor Leste tidak boleh mengkhianati kemerdekaan Indonesia. Jangan main-main, bikin gara-gara, mengasangkan itu kemerdekaan yang telah mereka peroleh untuk membenci Indonesia dan memusuhi Indonesia. Tak boleh. Kita bersyukur Indonesia bersikap baik terhadap Timor Leste sampai sekarang. Di rumah pun ibu bapak harus merdeka secara kolektif. Tidak boleh saling mengkhianati. Ada si kesetaraan di antara bapak dan ibu membangun keluarga. Saling mengisi satu sama lain. Cinta kasih mereka juga tidak boleh timpang. Demikian juga keluarga, ibu bapak dan anak sebagai suatu lembaga negara harus betul-betul menikmati, memahami, mengerti dan melaksanakan kemerdekaan mereka di keluarga dan di negara ini secara kolektif. Makanya kata-kata kotor, kata-kata kebencian, ya, perbuatan-perbuatan jahat, hal-hal yang merusak keluarga tidak boleh dilakukan oleh siapapun di rumah itu, baik oleh ayah maupun oleh ibu dan anak-anak.
Jadi ayah, ibu, anak-anak tidak boleh ada berjudi online, tidak boleh tenggen-tenggen, tidak boleh mabukan, tidak boleh saling membenci, tapi saling topang menopang membangun keluarga damai sejahtera di rumah mereka masing-masing. Kita dikatakan pendatang, di bumi ini kita pendatang katanya. Tapi di negara ini kita bukan pendatang, kita pemilik negara ini. Orang Kristen dulu dikatakan pendatang karena mereka merantau ke daerah suku-suku non-Yahudi yang belum Kristen. Dan mereka, orang Kristen itu harus membuat para non-Kristen itu betul-betul tertarik untuk kerajaan Tuhan Yesus Kristus yang menyodorkan kemerdekaan kolektif antara Kristen dan non-Kristen itu. Untuk itulah mereka dianjurkan agar mereka bangsa yang telah mengikut Kristus itu dari berbagai pihak menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jiwa kita telah disehatkan oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan penggembalaannya. Dan dunia ini, manusia-manusia yang lain, tabiat jelek di dunia ini mau merusaknya. Kalau boleh sampai hancur-hancuran dari segala sudut. Dari segala cara, jiwa kita yang setia kepada Yesus Kristus, roh kita yang dihadiahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus, iman kita yang diberikan oleh Tuhan Yesus, mau dirusak itu. Ya. Dan caranya merusak adalah menggalakkan keinginan-keinginan daging yang ada dalam diri kemanusiaan secara normal atau biasa. Jadi manusia yang berdaging ada keinginan-keinginan dagingnya. Dan kalau itu dipengaruhi untuk disalahgunakan, itulah perusak kemerdekaan yang abadi itu, kemerdekaan yang kolektif itu. Jadi jawaban terhadap godaan-godaan para perusak itu adalah cara hidup kita yang bisa dibaca oleh orang lain. Di kesempatan lain, Paulus menasihatkan berbuat baiklah kepada semua orang. Jangan bosan-bosan berbuat baik. Tetapi terutama kepada saudara-saudara kita seiman, perbuatan baik itu katanya harus nyata benar-benar. Ya, perbuatan baik kita adalah bukti daripada keberimanan kita, seperti dikatakan oleh Yakobus dalam Yakobus 2:22. Yakinlah perbuatan baik kita itu menjadi modal besar dalam rangka mentobatkan bangsa-bangsa yang belum mengenal Yesus Kristus. Karena setelah Yesus Kristus menyentuh mereka, Yesus Kristus menyapa mereka, mereka dapat melihat perbuatan-perbuatan baik kita orang Kristen itu, sehingga mereka dengan mudah mengatakan, kami salah Tuhan, kami bertobat dan maulah menjadi pengikut bersama dengan umat yang setia kepadamu itu. Demikian. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita orang merdeka yang kolektif ini, ya, harus membuat contoh bagaimana memuliakan Tuhan. Dan kalau Tuhan datang melawat kita dan bangsa-bangsa lain, semuanya bisa cepat bersama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kita hidup dalam kerajaan Kristus, namun bukan di awang-awang, tetapi di dunia ini. Kita sebagai warga negara yang sah di negeri kita, di dunia ini, harus tunduk kepada lembaga-lembaga manusia yang dikatakan Petrus ini kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,
kepada wali-wali yang diutus mereka, ya, menghormati orang-orang yang berbuat baik. Itu tidak berbeda dengan anjuran Paulus dalam Roma 13. Kepada pemerintah diberi kuasa pedang untuk melawan kejahatan, menghapus kejahatan di antara warga negaranya. Apa yang dianjurkan oleh Petrus dan Paulus itu tidak berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus 6 ayat 12. Kalau saya enggak salah. Yang dikatakan di sana, ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Jadi yang digaris bawahi adalah yang gelap ini. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, ya, yang gelap, tentu saja kegelapannya harus dilawan. Sikap Calvinis terhadap pemerintah agak berbeda dengan sikap Lutheran terhadap pemerintah, sesuai dengan latar belakang hidup mereka masing-masing. Calvinis hidup di kalangan warga negara yang melawan pemerintah yang menindas reformasi. Tapi di Jerman banyak raja-raja yang pro-reformasi dan tidak menindas pengikut Luther, sehingga mereka tidak melawan pemerintah, tetapi berjuang membuat yang terbaik bagi negara Jerman, sehingga orang-orang yang Lutheran juga ikut berjuang atas anjuran Kaisar mempertahankan kekaisaran Jerman waktu itu di bawah pimpinan Karel V, kan kayak gitu. Jadi agak berbeda. Jadi untuk melawan pemerintah yang jahat adalah dengan perbuatan baik. Dan kita tunduk kepada pemerintah-pemerintah, lembaga manusia, ya, kepada raja yang kita akui memiliki aparatur untuk menjaga, memakmurkan, mensejahterakan seluruh rakyatnya yang merdeka secara kolektif, agar kaum-kaum yang berbeda pendapat, berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, tidak saling memerangi, tetapi saling mengasihi. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, pemerintah dan para walinya bertugas menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Itu kewajiban mereka. Makanya kita sangat dukung apabila Presiden Prabowo konsisten dalam ucapan-ucapannya untuk memberantas korupsi sebagai akar daripada kejahatan dan kemiskinan yang terjadi sekarang di Indonesia ini. Kita tunggu realisasinya, masih ada kira-kira 4,5 tahun lagi. Jangan kita jelek-jelekkan dulu, ya. Di antara bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini 1.300 suku, ya, dan lebih dari 1.700 aneka bahasa, satu sama lain berbeda budaya. Di kalangan semua penduduk Indonesia itu banyak sekali orang-orang baik. Mudah-mudahan semua orang Kristen di negara ini adalah orang-orang baik. Dan kita dianjurkan untuk menghormati orang-orang baik tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Karena apa? Ukuran yang baik adalah kemaslahatan bangsa ini. Termasuk semua orang yang mendukung kebebasan memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama masing-masing. Termasuk kemerdekaan untuk mencari nafkah tanpa merugikan orang lain. Termasuk bahwa orang-orang yang berbeda agama, berbeda kebudayaan, berbeda suku dapat secara bersama-sama membangun perusahaan-perusahaan
yang memakmurkan bangsa tanpa kecuali. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik, dan orang yang melakukan itu harus kita hormati. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dengan berbuat baik itu kita berhasil membungkam iblis dan kepicikan orang-orang yang bodoh. Makanya seperti dianjurkan Petrus, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Jangan salah gunakan kemerdekaanmu dalam bentuk apapun kepada sesamamu manusia. Kita benar-benar menjadi orang merdeka. Tuhan memberkati kita semua. Jangan hianati kesepakatan kita bahwa kita sudah sama-sama merdeka sejak dideklarasikan, diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 17 Agustus 1945. Kiranya tidak ada satu elemen pun di Indonesia ini yang mengingkari janji bersama itu, bahwa satu kelompok memperbudak kelompok yang lain. Tidak boleh ada perbudakan atas nama agama. Jangan tiru tabiat seperti di Timur Tengah. Hampir semua PRT, pembantu rumah tangga yang datang dari Indonesia, diperbudak di Arab Saudi. Itu salah menurut agama. Para PRT kita pun di negeri ini harus orang merdeka, dan kita hormati sebagai orang beriman kepada Tuhannya yang mengajarkan saling mengasihi di antara sesama manusia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kemerdekaan sangat bisa cepat mengundang kita untuk menindas orang lain. Ya. Orang di seberang sana mengajarkan agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Dan mereka mengatakan tidak boleh ada saling paksaan untuk menganut agama seperti dianut. Ya. Itu perlu konsisten juga dilakukan oleh kita. Ya, bukan beralih agama kita, makanya kita konsisten berbuat agama mereka, agama kita adalah agama kita. Dan kita tidak perlu memaksa orang lain untuk mengikut agama kita. Tapi yang penting kita harus sama-sama, ya, saling mengasihi. Kita doakan agar mereka juga masuk surga, karena mereka masih butuh doa sampai sekarang. Tetapi kita tidak pernah mendoakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mendoakan kita agar kita semua masuk surga kelak, di mana tidak ada perbudakan lagi sama sekali. Semua orang merdeka. Tuhan Yesus pun tidak memperbudak kita di kerajaan kekal di surga itu. Dia sangat sukacita melihat kita memahami kemerdekaan yang dianugerahkannya itu dengan sungguh sangat indah, dinikmati secara kolektif, makanya bisa bersama bernyanyi memuji Tuhan. Ingatlah, paduan suara kita bernyanyi bersama di gereja adalah bukti kemerdekaan kita yang kolektif itu. Makanya jangan malas bernyanyi bersama. Bahwa kita berdiri memuji Tuhan, berlutut menyembah Tuhan secara bersama-sama, tanda kemerdekaan kita secara bersama. Dan itu bukan perbudakan dari Tuhan kita. Itu tanda bahwa Tuhan akan menganugerahkan keselamatan atau kebahagiaan kepada kita tanpa kecuali. Jangan ada yang merasa cemburu satu sama dengan yang lain. Ya, Tuhan kita yang cemburu itu pun sudah membiarkan kita hidup merdeka. Ingat, Tuhan melarang kita agar jangan membunuh, karena membunuh itu pekerjaan melanggar kemerdekaan. Kemerdekaan kita pribadi dan kemerdekaan orang lain. Jangan mencuri, demikian juga. Berzina pun juga melanggar kemerdekaan kita dan kemerdekaan orang lain itu. Ya, berdusta pun demikian. Kalau kita berdusta, kita langgar kemerdekaan kita dan kemerdekaan orang lain itu. Dan kalau kita menginginkan harta orang lain atau istri orang lain, juga itu adalah tindakan melanggar kemerdekaan kolektif yang kita miliki dengan orang itu.
Makanya Tuhan yang cemburu itu berjanji memberkati kita yang setia kepadanya, bukan hanya satu generasi, tetapi sampai generasi terakhir, sampai kita di surga. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya, hormatilah semua orang, saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Itu kata Petrus di sini. Ya, hormati orang tuamu sudah jelas dalam hukum Tuhan. Hormati semua orang. Ya. Artinya jangan biarkan dirimu berdosa terhadap orang lain. Dan jangan biarkan hatimu congkak di hadapan Tuhan. Bertakwalah kepada Tuhan, ya. Takwa sama artinya hormat kepada Tuhan dan menyembah Dia, memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan dan apa yang menjadi bagian kita. Kita hormati raja kita. Di negara kita, raja kita adalah presiden kita. Kita hormati dia, jangan ada yang menghina-hina. Sudah cukuplah perbuatan penghinaan orang-orang itu kepada Jokowi. Untunglah Jokowi kita yang tercinta ini sabar terhadap penghinaan-penghinaan selama beliau menjadi presiden. Mengapa dia sabar? Agar jangan terjadi gangguan di negara Republik Indonesia. Karena banyak sekali di dunia ini yang mau merongrong negara kita, mau merusak negara kita dengan hoax-hoax dan pandangan-pandangan yang menyesatkan. Coba bayangkan, orang mencoba merusak negara kita dengan bendera One Piece. Bukan benderanya yang merusak, tetapi kata-kata orang yang menyertai bendera itu. Untuk apa One Piece itu harus dikibarkan di bawah bendera Republik Indonesia? Kibarkanlah di dadamu kalau memang kau mau. Tapi merah putih adalah harga mati bagi seluruh bangsa Indonesia, kan kayak gitu. Jangan ada yang takut mengibarkan bendera merah putih, baik di hati, baik di rumah, baik di kota-kota dan dimanapun kita berada. Karena berani merah, berani mati. Putih bahwa hidup kita adalah suci. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan itu mendorong kami semakin setia kepadamu, semakin mengasihi sesama kami sebangsa dan setanah air, terutama pengikut-pengikutmu ya Tuhan. Lindungilah kami semua, lindungi negara kami, bahagiakan kami semua oleh karena berkat-Mu yang melimpah itu. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, yang kami mohonkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.